Anda berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Zona Bisnis di siang hari di tanggal 17 Oktober 2024. Nah, setelah sekian lama nggak berjumpa, kali ini kita kembali berjumpa bersama dengan narasumber saya, teman ngobrol saya. Di siang hari ini ada Pastor Nathanael Sitepu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Ningrum, apa kabar? Puji Tuhan. Pak Nat gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan, sama kita. Sehat selalu. Ini kesibukan di SCT Harvest gimana Pak hari-hari ini? Ya, lumayan cukup padat ya dari awal bulan lalu. Mm-mm. Harvest baru saja menyelesaikan yang namanya akreditasi internal Oke. untuk apa namanya akreditasi institusi ya untuk Mm-mm. apa namanya melihat kualitas dari kampus tersebut. Jadi Mm-mm. ada dari pemerintah itu audit mutu internalnya ya. Jadi kita sudah lakukan Mm-mm. selesai dan Mm-mm. kemarin kita baru aja ujian ini ya judul atau pra penelitian skripsi Mm-mm. dan tesis. Jadi Bu Ningrum, setiap mahasiswa yang ingin menulis skripsi dan tesis, maka mereka harus mempresentasikan pra penelitiannya ya supaya di situ diberi masukan-masukan supaya hasilnya maksimal gitu. Dan kemarin juga ada retreat, kita retreat bareng bekerja Mm-mm. sama dengan Salt Ministry Indonesia di Ungaran. Ya, Oke. begitulah. Penuh dan padat ya kayaknya di bulan Oktober ini sepertinya Pak Nat Ya, puji setiap Tuhan. acara. Ya. Oke. Ya, buat Anda yang mungkin mau tahu infonya tentang SCTI Harvest bisa buka di webnya ya. Di situ ada banyak Betul. informasi dan pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di situ sehingga Anda bisa terjawab penasarannya gitu ya. Yes, Nah, benar banget. yang hari ini kita akan angkat satu tema understanding personal values. Nah, ini nih nilai siapa yang harus kita ketahui? Ini kan Pak, ini kan understanding personal values. Nilainya siapa nih yang mau mau kita pahami di sini? Kita mengerti. Nah, nanti kita akan simak 1 jam ke depan kira-kira. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya atau mungkin mau ngobrol bersama dengan kita boleh ya. Ya, Nol delapan betul. satu dua dua lima dua dua lima sembilan empat sembilan atau 081575 80949. Awalnya dulu deh Pak. Kenapa kita perlu untuk ini, understanding personal value ini? Ya, ini penting banget karena pertama, kita ini ketika ada di suatu komunitas atau ketika berinteraksi bahkan sebuah hubungan dengan orang lain ya, kita Mm-mm. ini eh, saling mempengaruhi gitu. Nah, kenapa kita harus punya understanding, kita harus understanding personal values kita, punya pemahaman soal ini. Karena kadang-kadang pikiran orang lain itu bisa mengganggu diri kita. Nah, contohnya gini nih ada cerita ya. Mm-mm. Ceritanya gini nih, Bu Ningrum. Jadi ada orang, terus dia tuh sebenarnya kerjanya bagus banget di sebuah perusahaan gitu ya. Dia Mm-mm. bagus banget kerjanya. Terus temennya suatu kali bilang gini, bro, lu digaji berapa di situ kerja kok banyak banget. Dia sebutlah, misalkan nominalnya dia bilang, ya aku digaji sih sebulan 4,5 juta. Wih, dengan kerjaan sebanyak itu, lu kerja apa dikerjain katanya gitu kan. Akhirnya tanpa sadar kalimat ini mempengaruhi dia. Nah, tadinya dia datang itu paling awal dan pulang paling akhir dan kerjanya bagus banget. Lama-lama dia jadi kepikiran nih sama orang, sama temen yang ngomong itu. Akhirnya mulailah dia Mm-mm. kecewa, dia mulai tawar hati. Akhirnya dia datang paling terlambat, pulang paling cepat, kerjaannya nggak beres. Dan akhirnya terjadi apa? Dia dipecat gitu kan. Mm-mm. Nah, akhirnya apa? Duit yang tadi katanya 4,5 juta itu, yang kecil itu, bahkan dia nggak dapat lagi karena dia udah dipecat kan. Akhirnya Mm-mm. dia nyesel sendiri, akhirnya dia galau sendiri, akhirnya dia marah, kepahitan. Nah, kenapa? Karena dia nggak punya yang namanya ini personal values tadi, yaitu suatu keyakinan atau suatu nilai diri, prinsip diri yang harus dia pegang dan itu nggak bisa digoyahkan oleh orang lain gitu ya kan? Atau dengan kalimat-kalimat yang akan membawa dia jadi akhirnya berantakan hidupnya gitu ya. Mm-mm. Personal values ini kan membentuk gambaran tentang identitas kita,
lalu ini menjadi alat panduan atau sarana panduan untuk kita nanti ke depan akan seperti apa begitu. Nah, Mhm, itu sih yang menarik ya kalau kita memahami namanya personal values ini, saya pikir buat kita semua harus punya, apalagi anak-anak muda sekarang ya kan, iya. yang aduh saya tuh kalau baca ya kayak model artikel bicara soal Gen Z, kayaknya Gen Z itu nggak ada baik-baiknya ya kan. Nah, ini kan juga berbahaya ya, yang terkenal males ya kan katanya, yang mudah baper. Kayaknya nggak mungkin deh orang itu diciptakan Tuhan itu, kan dia segambar dan serupa dengan Allah, pasti ada nilai baiknya. Nah, yang saya khawatir itu stigma yang diberikan kepada Gen Z ini contohnya gitu ya. Nah, makanya kita boleh sih orang nilai kita apa, itu Mhm. bebas ya, kita nggak bisa apa namanya nutup satu-satu nih, mulutnya kan capek kan, habis energi. Tapi kita harus bisa menaikkan values kita gitu, dan itu yang akan membuktikan siapa kita gitu. Oke, understanding personal values. Ada a ini kan satu hal yang mendasar sebetulnya gitu ya, Pak. Banget, iya. Lalu bagaimana orang bisa menemukan ini, personal Oke. values-nya? Karena kadang mungkin kalau kita ngelihat kayaknya nih orang nggak ngerti deh value-nya dia sendiri seperti apa gitu ya. Yang dia harus pegang karena ya itu tadi kalau kita ngelihat Gen Z gitu ya, terpengaruh dengan omongan orang, terpengaruh Mm-mm. dengan mudah terbawa dengan situasi dan kondisi yang ada, artinya dia belum 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 pegang itu personal values-nya dia gitu. Nah, sebetulnya Betul. bagaimana caranya agar kita tahu nilainya kita tuh seperti apa sih sebetulnya? Iya, menarik ya, ini pertanyaannya langsung kepada ininya ya, kepada Intinya. intinya how to gitu ya. Gimana Eh, sih caranya ya? Jadi ya, manusia itu kan makhluk yang berpikir dan juga makhluk yang punya perasaan. Nah, mhm, maka sering-sering lah refleksi diri ya kan. Dengan kondisi aku sekarang ini gitu ya kan, dia merefleksikan tuh, makanya ada saat teduh. Kita perlu juga yang kalau katanya bahasa sekarang itu healing ya, misalnya udah burn out gitu kan. Udah deh, kita ke Bandungan ngapain healing ya, bergeser ya makna healing. Padahal healing itu zaman dulu orang yang mengalami illness, penyakit lalu ya, disembuhkan ya, bukan, mhm, jadi healed gitu ya. Tapi sekarang kan stres dikit aja udah dianggap butuh healing ya. Nah, jadi, nah itu perlu jadi sarana untuk dia refleksi gitu ya kan. Apakah nilai-nilai yang dia pegang, misalkan kayak tadi kan, dan dia digoyangin soal duit gitu ya kan. Apakah di tempat kerjanya itu ada, dia harus membangun nilai bahwa, oh ya aku ini bukan hanya soal duit gitu ya. Nah, walaupun duit bagiku penting, dan dia memahami, dia mengenal dirinya bahwa aku enjoy nih ya kan. Mungkin saat ini belum sesuai dengan standar yang aku mau gitu, mungkin dalam soal income, tapi aku enjoy, aku merasa menjadi diriku dengan pekerjaanku. Nah, ya kan gitu ya. Nah, karena kita harus punya value seperti itu supaya kita nggak jadi pelin-pelan gitu kan. ya, Nah, kita juga, dan values itu kan contohnya apa? Bicara soal kejujuran, empati, integritas. Dan ini juga terkait dalam segala aspek ya hubungan kita, misalkan juga hubungan personal mungkin dengan lawan jenis ya kan. Nah, banyak juga kan orang-orang itu yang terpuruk ketika diputusin mungkin pacarnya, misalkan udah 6 tahun, 8 tahun pacaran ya kan, udah nggak berani, trauma bangun hubungan lagi kan. mhm, Kenapa? Sebenarnya kan itu nggak perlu ya. mhm, Itu justru ketika kita dicampakkan gitu ya. Nah, itu kita naikin aja personal values kita. mhm, Nah, itu caranya gitu, banyak refleksi, terus kita belajar juga dari orang-orang yang berhasil ya kan. Kita mhm, ketemu, kita baca profil tokoh-tokoh tertentu ya, bisa bisa jadi Steve Jobs ya, atau Elon Musk, atau dari sisi-sisi positifnya kita ambil. Gimana sih values orang ini sehingga dia bisa survive gitu ya, sehingga dia bisa sampai di titik yang indah gitu ya. Nah, kita mhm. juga belajar, dan berikutnya ya kita juga perlu mentor gitu ya, mentor yang bisa untuk kita tukar pikiran gitu, atau mengarahkan kita, membangun values hidup kita gitu. Oke, eee, Pak, value atau nilai diri ini Mm. sebetulnya, diciptakan, dipelajari, atau dibangun dengan seperti apa? Iya, kita menciptakannya lewat, kan sekarang ini dalam perspektif saya ya. Sekarang ini Mhm, kan lagi tren yang namanya personal branding gitu ya.
Hmm. Dan itu dianggap nggak salah untuk hari ini gitu ya. Mm-mm. Bagaimana dia nge-brand dirinya sehingga image terbangun gitu ya. Mm. Namun values ini lebih dari itu, lebih sekedar hanya personal branding gitu ya. Tetapi itu membentuk identitas dia gitu. Jadi oh, si Nathanael ini gini loh. Oh, si Ningrum itu gini loh dia orangnya. Dia soal kejujuran, soal integritas, soal empati. Nah, itu udah melekat dalam diri kita. Nah, itu Mm. diciptakan, dibangun. Makanya kita belajar kan, menentukan apa sih yang menjadi keyakinan, prinsip diri kita begitu ya. Sehingga orang itu mengidentifikasi kita dengan nilai-nilai itu dan kita bisa punya posisi yang kuat ketika menghadapi cobaan begitu kan. Misalkan Mm. soal kejujuran, kita punya values bahwa kejujuran itu prioritas. Nah, Mm. waktu kita diajak untuk mungkin korupsi atau untuk mengambil hak orang lain, buat kita, oh ini nggak perlu lagi kita galau kan? Aduh, Mm. jujur nggak ya? Aduh, gimana ya? Aduh, ntar aku jujur nggak cuan lagi gitu ya kan? Nah, nggak mikir gitu kalau udah punya values. Oh, buat aku itu bukan opsi gitu ya kan? Nah, Mm. seperti itu lah. Dia punya nilai diri. Oh, buat aku nggak deh. Mau seperti apapun keuntungan yang aku dapat, tapi kalau caranya gitu, aku nggak mau. Aku lebih mengutamakan proses daripada hasil. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan Mm. dia yang menciptakan, meletakkan pada dirinya, nilai dirinya. Nah, Mm. dan ini penting waktu dia suatu saat direndahkan, dihina, dia nggak jadi terpuruk. Kenapa? Buat dia, nilai diri dia bukan terletak kepada persepsi orang tentang dia. Karena ini enak gitu ya. Kita juga menjalani hidup. Kita nggak mudah patah gitu. Mm. Ya, kalau ngomongin nilai, orang kan seringkali eh, value nilai, orang kan seringkali terus kemudian berpikirannya tentang seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa berat, gitu ya. Nah, personal value ini apakah juga sama dengan kaitannya dengan orang memikirnya dengan angka gitu kayak bisa naik, bisa turun Ya. atau seperti apa, Pak? Nah, itu bisa jadi bisa jadi salah satunya. Dia Mm. menerapkan nilai buat dirinya, misalkan ini terkait tadi angka-angka tadi ya. Mm. Misalkan ya dia menentukan, misalnya dia seorang yang mungkin menjual jasa gitu ya, jasa. Mm. Nah, misalkan dia menetapkan harga, ya tapi buat saya itu bukan sebuah value yang baik menurut saya. Apalagi buat anak-anak muda gitu ya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita ini harus orang yang memiliki value dalam dirinya. Dia menyadari yang namanya personal growth. Mm. Nah, Tumbuh. kita tuh bisa bertumbuh lewat apa? Banyaknya kesempatan. Yang kadang-kadang di dalamnya itu mungkin nggak ada angka-angka atau duit tadi ya kan. Mm. Tetapi tanpa sadar itu sedang memproses kita untuk menjadi something gitu kan. Mm. Nah, kalau kita selalu mengukur segala sesuatu dengan uang, walaupun kita nggak bohong lah ya, pastilah perlu uang ya kan. Nah, tetapi kita juga harus menyadari. Nah, makanya itulah salah satu dalam values kita, kita menyadari kita mementingin mana, nominal atau pertumbuhan diri kita. Nah, terkadang kan untuk bertumbuh itu kita ada di tempat-tempat atau situasi-situasi yang mungkin secara matematis nggak terlalu menguntungkan, tapi di balik itu ada perkembangan nilai yang akan kita terima, pengalaman yang baru yang sedang membentuk kita itu menjadi lebih terampil kan. Ini ini nilai yang nantinya akan diberikan oleh orang lain kok. Seringkali angka-angka itu datang gitu ya Mm. kepada diri kita gitu. Itu juga yang saya juga alami dalam arti begini. Memang kalau kita selalu mikir duit, kita akan kehilangan banyak kesempatan dan Mm. pengalaman. Mm. Tapi waktu kita berpikir ya aku harus punya pengalaman, aku harus ambil setiap kesempatan, ya terutama kan namanya juga seperti saya hamba Tuhan yang melihat bahwa Allah berdaulat dan selalu semua dalam kontrol Tuhan. Tapi Mm. ini saya kesaksian sedikit ya. Maksudnya ini Oh. karena Bu Ningrum nanya gitu ya. Suatu kali saya pernah diundang oleh sebuah institusi gitu. Terus saya ingat saya rutin diundang sama mereka. Pertama kali saya diundang, saya ditaruh di hotel bintang 2 gitu Bu Ningrum. Ya saya enjoy. Buat saya yang penting saya jadi berkat gitu kan. Mm. Sampai suatu kali tiba-tiba pas saya diundang lagi, saya diberi voucher hotel bintang 4 waktu itu. Memang di kota itu nggak ada yang bintang 5 kayaknya ya. Bintang 4 gitu. Ya, saya terima. Terus ditanya gimana, enak hotelnya Pak, enak ya.
Bapak sekarang sudah ada di titik ini, jadi menurut kami juga harus mengapresiasi. Nah itu buat jadi pikiran saya, oh ternyata kita nggak usah deh pasang-pasang nilai tarif gitu ya, nilai secara angka-angka. Biarkan orang tergerak sendiri dia mengetahui, dan itu lebih indah gitu ya. Kita nggak dicap matre atau dicap komersil, tapi biarlah orang itu sendiri yang tahu bagaimana menempatkan kita Mmm, pada porsi yang menurut dia selayaknya gitu ya. mhm, Ya, ya itu yang saya pikir. Jadi tadi terkait Bu Ningrum bicara, gimana nih? Apa terkait ya kan sekarang kan gitu. Aduh kadang maaf nih belum apa-apa udah tanya. Jangan sampai ya nanti tugas ini cuma dihargain 2 M ya. Apa itu mmm, 2 M? Makasih Mas gitu ya kan. Udah nggak mau ya kan. Padahal mhm, di balik makasih Mas itu yang menyakitkan itu ternyata kita sedang lagi mempersiapkan diri kita ya kan. mhm, Gitu ya. Jadi ya kita ya, juga sering saya juga dulu waktu masih muda mengalami yang namanya 2 M itu ya, "Makasih Mas." Gitu ya, nggak apa-apa gitu loh. Kita enjoy aja karena kita itu mhm, kan juga orang yang punya nilai itu, dia menyadari bahwa hidupnya itu punya Tuhan gitu loh. Nah, Tuhan itu adil dan Tuhan tuh melihat gitu ya kan. Nah, biarin aja ketika ada kesempatan datang dan memungkinkan kita tangkap aja gitu. Nah, masalah soal duit, masalah soal angka-angka itu nanti pasti Tuhan nggak akan mungkin biarin kita tergeletak dan merana lah gitu. oke. Iya, judul kita kan memang understanding personal values. Tadi kita udah lihat gitu ya, gimana pentingnya, kenapa kita harus tahu personal values-nya kita. Terus bagaimana kita kita, membangun itu tadi, refleksi diri, ketahui, dan lain sebagainya. Nah, eee, tadi semacam contoh yang di awal Pak Nat sampaikan gitu ya. Apakah itu artinya kalau kita bertindak seperti itu, kita mudah apa ya, kalau tadi kita ngomongin Gen Z gitu ya, mudah galau dengan pengaruh orang, Mhm, pertanyaan orang. Apakah itu artinya nilai kita memang hanya seperti itu? Atau semacam apa sih, Pak? Karena iya, tadi misalnya nih ya, misalnya, tadi kalau misalnya saya merasa bahwa, "Enggak lah, saya masih tetap di sini," gitu ya. Artinya saya punya punya nilai diri, punya value segini nih gitu ya. Nah, punya punya standar saya seperti ini. Nah, kalau orang yang tadi mudah terpengaruh, apakah itu artinya dia belum kenal dengan value yang ada di dalam dirinya sendiri, atau justru karena dia nggak ngerti gitu ya, value-nya dia tuh seperti apa gitu? betul. Itu semua benar yang Bu Ningrum bilang. Mhm, Dia nggak punya values, mhm, kedua bisa jadi nilai dirinya juga rendah ya kan. Nah, nilai dirinya rendah karena dia nggak membangun itu ya kan. Nah, kan mhm, banyak orang nilai dirinya rendah kenapa? Karena mungkin dia bertumbuh sering mungkin direndahkan oleh orang tuanya, dibanding-bandingin ya tanpa sadar secara psikologis dia merasa ya banyak kan orang korban abusing ya. mhm, Dia itu mhm, korban yang didominasi oleh orang lain dan dimanipulasi oleh orang lain dan tetap bertahan dalam kondisi itu. mhm. Nah, karena dia membiarkan dunia ini atau orang yang memanipulasi dia itu memberikan nilai pada dirinya seperti ini nih kamu. Label. Kalau nggak ada aku, kamu tuh nothing gitu ya kan. Mhm, mhm, Makanya personal values itu juga akan membentuk yang namanya kemandirian seseorang. mmm, Gitu ya. Kadang-kadang kan banyak sekali kita lihat orang, kok bisa ya dia jadi korban terus ya kan? mhm, Kok bisa ya dia itu seperti ya kalau anak sekarang istilahnya bucin gitu ya kan, mhm, mhm, sama pacarnya ya, seperti dimanipulasi, hidupnya direnggut, nggak boleh bergaul sama siapapun kecuali sama aku. Tahu nggak kamu, tanpa aku kamu nggak berharga. Saya pernah tuh melayani orang seperti itu. Wih, kasihan gitu ya. Karena dia meletakkan nilai dirinya itu kepada apa yang diucapkan oleh pacarnya mhm, yang memanipulasi dia gitu ya kan. Ada ya, juga orang yang di dalam dunia kerja begitu. Nah, dia selalu dibilang, "Aduh, sekarang ini susah loh cari kerja, si A, si B ditolak," ya kan. mhm, Dan dia akhirnya berpikir bahwa pengalaman yang diceritakan, pengalaman si A, si B itu juga adalah pengalaman yang akan dia rasakan. Sehingga akhirnya dia nggak pernah melakukan lompatan, lompatan iman atau lompatan karir atau lompatan apapun gitu ya. Nah, karena dia nggak punya yang namanya personal values tadi. Personal values ya yang berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang
integritas dan juga berbicara tentang kemandirian yang tadi sudah saya bilang. Ini kan penting. Kita harus mandiri dalam arti dalam berpikir juga kita perlu mandiri loh. Hmm, Jangan dikit-dikit bergantung sama orang pemikirannya ya. hmm, Nah, tapi kita juga harus punya pemikiran yang mandiri gitu. Nah, gimana caranya kita bisa punya pemikiran yang mandiri? Pertama, kita juga harus punya percaya diri. Orang yang punya personal values dia percaya diri. Kenapa dia percaya diri? Karena dia juga kan refleksi, dia juga evaluasi ya. Nah, rajin evaluasi diri. Ini yang paling berat dilakukan manusia. Kalau ngevaluasi orang, paling jago ya kan? Hmm. Tapi kalau udah evaluasi diri, mental block ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang rendah diri atau self pity atau mengasihani diri sendiri? Hmm, Ini nilainya betul. seperti apa? Lalu kadang-kadang kan nggak gampang untuk memotivasi mereka untuk mereka tadi semacam korban bullying, korban labeling, korban-korban kadang gitu ya, kasus-kasus KDRT gitu ya. Kenapa mereka bisa eh, merasa bahwa mereka layak untuk menerima itu gitu ya. Merasa kadang-kadang korban-korban seperti itu kadang-kadang mereka Betul. merasa dirinya itu pantas untuk dibegitukan gitu ya. Betul. Sampai mungkin kita yang melihat aja kita merasa, "Loh kok bisa sih kamu Mm-mm. merasa bahwa dirimu tuh pantas dibegitukan?" Padahal sebetulnya enggak gitu. Nah, Iya. tadi mengasihani diri sendiri, terus rendah diri gitu. Ini apakah karena mereka tadi merasa bahwa value-nya mereka, nilainya mereka ya hanya seperti itu? Mm-mm. Betul. Bener banget. Seperti itu memang itu kalau bicara soal manusia kompleks ya. Mhm, Manusia itu kita, saya, Buningrum ada hari ini adalah produk dari masa lalu. Betul nggak sih? ya, betul. Nah, kita ini dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami, nilai-nilai yang kita pegang tidak selalu kita bangun sendiri, ditorehkan oleh orang tua, lingkungan, sekolah, pergaulan. Nah, maka kita harus itu tadi, kita harus kembali berkaca, bercermin gitu ngelihat. Mhm, Apakah aku layak nyaman dengan kondisi seperti ini? Gitu. mhm, mhm, Apakah aku saat ini terpuruk gitu dengan keyakinan yang aku pegang gitu ya. mhm, Dengan label-label atau nilai-nilai yang orang lain tanamkan buat aku. Sehatkah aku hidup seperti ini secara psikologis? ya, Ya kan? Kita perlu tanya. Makanya kita harus jujur supaya kita bisa keluar dari zona yang nyaman. Zona nyaman itu kadang orang bilang gini kan, zona nyaman ngapain keluar zona nyaman? Lah udah nyaman juga ngapain keluar katanya gitu. Bukan gitu tuh maksudnya ya kan? Jangan ya, salah paham. Nah, banyak orang ya dia udah dalam konteks zona nyaman, dia nggak artinya dia tidak berani melakukan sesuatu yang ada tantangan barunya. ya, Orang yang dimanipulasi itu zona nyaman karena dia biarin dia bertahun-tahun begitu. ya, Dia nggak mau berusaha keras untuk gimana dia bisa keluar dari situasi itu. Itu disebut nyaman. Seperti mhm. kayak orang ya kan, nggak bener nih dia bangun sarapannya jam 12 siang ya kan. Eh, Makan siangnya jam 6 sore ya kan, dinernya jam 12 malam gitu ya kan. Mhm, Tiba-tiba dia mau dibalikin dalam situasi yang seharusnya, misalkan yang sarapan jam sehat 7 gitu pagi. ya. Nah, Mhm, kan sakit ya, mhm, pasti nggak nyaman kan? ya, Walaupun itu sebenarnya situasi yang akan membuat dia lebih produktif kan, baik secara kesehatan misalnya kan, kesehatan fisik dan juga produktivitasnya dia dengan mhm, jam-jam yang diatur, sarapan jam 7, makan siang jam 12, makan sore jam 5 misalkan gitu. Nah, mhm, tapi karena dia punya pola yang sebelumnya itu tadi breakfastnya jam 12 siang ya kan, lunchnya jam 6 sore dan dinernya jam 12 malam. Nah, dia harus buang itu dan masuk di dalam struktur yang baru ya, siklus yang baru dan itu pasti nggak nyaman untuk dilakukan. Nah, itu mhm, maksudnya keluar dari zona nyaman. ya. Ini menarik gitu ya. Kita, jadi produk dari masa lalu. Ya, Benar. kalau saya, Pak Nat gitu ya, dalam usia dewasa sekarang ini, mungkin ada produk-produk masa lalu yang masih masih tertera gitu ya di dalam pikiran Iya, kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana gitu, mungkin kita sebagai orang tua gitu kan ya sekarang. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ya tadi keprihatinan kita terhadap generasi-generasi di bawah kita yang kok rasanya gitu ya mudah sekali mereka memutuskan sesuatu yang gitu ya hanya iya, karena persoalan yang mungkin kalau kita ini sebagai orang dewasa merasa gitu, masa cuman gitu doang sih gitu. Udah memutuskan sesuatu. Ini kan keprihatinan bersama sebetulnya. Ini benar. kaitannya erat dengan nilai diri lagi.
gitu ya. Benar. Dia merasa bahwa ya saya sudah seperti ini, saya memang pantas untuk begini gitu ya. Nilai Iya, dirinya seperti saya itu. pantas diginikan gitu kan. Ya, saya pantas untuk diginikan. Saya pantas Hmm. untuk kemudian saya pantas untuk tidak hidup lagi misalnya gitu ya. At the end Benar, gitu ini kan. kejadian betul. Ini kan kejadian seperti itu. Betul, betul. Em, Bagaimana kita gitu ya untuk membangun ya minimal anak-anak kita lah gitu ya yang mungkin mereka sedang bertumbuh dengan generasi dengan situasi yang sekarang untuk mereka punya nilai diri yang baik gitu ya bahwa kamu masih punya kesempatan gitu ya kamu masih punya seberat apapun yang kamu hadapi kami masih punya kesempatan di depan gitu ya. Nah, Hmm. ini kan sesuatu hal yang ya kadang jujur saya nggak habis pikir ya Pak Nat ya. Mereka memutuskan sesuatu hal itu kok kayaknya gampang banget. Apapun itulah ya, apapun itu Iya. persoalannya mereka, apapun itu pergumulannya mereka gitu ya. Hmm. Kita kan ngerasa kayak kok kok begitu gitu. Betul, betul. Nah, ini ini bagaimana terus kemudian kita bisa menjadi lingkungan yang sehat untuk membentuk mereka punya nilai diri yang sehat juga? Iya. Ya pertama itulah pentingnya manusia itu berkomunitas ya. Hmm, Dan bangunlah diri kita berada dalam komunitas yang tepat. ya. Nah, yang pertama sih memang komunitas keluarga yang paling penting karena itu adalah lingkungan masyarakat yang paling kecil, society yang paling awal ya dialami oleh seseorang, di mana Mm, dia berada itu keluarga. ya. Namun pada dasarnya kita juga harus ingat tidak semua keluarga itu adalah tempat yang indah buat seseorang atau banyak orang. It's okay ya, kita nggak bisa kan, kita nggak pernah booking lahir di keluarga mana kan. Ya misalkan udah bisa booking, mungkin dulu saya booking jadi anaknya Donald Trump gitu ya, misalkan. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya kan. Ya. Nah, namun bukan berarti itu akhir dari hidup kita. Nah, makanya kita harus banyak apa namanya membuka wawasan kita, membuka diri kita. Kita kemudian membangunlah sebuah komunitas. Diri kita komunitas di mana kita tahu orang-orang apa yang harus ada di keliling kita. Karena ini bilang begini kan, Denpin ya bilang gini, Tell me your friend and I Mm, will show you your future," katanya. Dan Pena bilang begitu. Jadi mm, kasih tahu aku siapa teman-temanmu, aku akan menunjukkan masa depanmu gitu ya kan. Nah jadi eh, menurut saya ya kenapa sampai ada yang bunuh diri gitu ya. mm, mm. Sebenarnya kan orang yang bunuh diri itu biasanya mulai menjauhkan diri dari komunitas kan. Ya. Dia biasanya suka udah mulai menyendiri dan dia nggak terbuka ya kan. Nah kita pastikan kita punya komunitas orang-orang yang paling tidak bisa menjadi tempat kita untuk menyatakan sesuatu isi hati kita atau pikiran kita yang penting gitu ya kan. Mm, Dan komunitas orang-orang positif, orang-orang yang maju. Dan ini semua banyak sekali ya kalimat-kalimat yang kalau kita baca mm, kalimat apa namanya motivasi selalu menunjukkan bahwa komunitas itu penting. Contohnya begini kan. Orang biasa membicarakan orang, tapi orang luar biasa membicarakan ide, ya kan? Nah, ini kan bicara mm. soal oh dia ada di tempat orang-orang yang memang Ya. sedang mau bertumbuh gitu ya kan, mau membicarakan sebuah ide, sebuah cara berpikir, ya kan? Nah, jadi caranya itu ya memang haruslah berkomunitas, jangan menjadi manusia yang individual gitu ya. Atau yang kita kenal sekarang itu saya juga kurang paham istilahnya introvert yang seolah kalau orang introvert itu dia menyendiri terus kan enggak, memang ada kalanya dia memang butuh waktu sendiri. Tapi pada dasarnya kita tuh diciptakan makhluk sosial kok. Kita Ya. perlu bersosial, berkomunikasi dengan orang lain. Kita Mm. butuh lingkaran orang-orang yang memang menjadi support sistem kita gitu ya. Yes. Dan saya pikir itu bisa didapat. Yang penting kita jangan cuma jadi orang yang mau menerima aja. Kita juga Mm, mau memberi. Kenapa kita sulit punya komunitas begitu? Tanpa sadar karena kita ini levelnya hanya mau untuk orang lain ngertiin kita. Kita mau orang ada hadir buat kita saat kita butuh. Sementara kita nggak pernah hadir saat orang lain butuh. Nah tapi kalau take and give itu terjadi, saya pasti terjadi relasi yang solid. ya. Begitu. Ya. Artinya pembentukan nilai diri ini, personal value ini juga disupport dengan luar biasa oleh lingkungan di mana kita ada. Betul. Banget itu. Kita lihat aja ya. Mm, Banyak sekali kan
yang contohnya kita lihat sekarang ini di Semarang lagi rame kreak gitu ya kan. Hmm, Coba lihat di mana dia berada lingkungan dia. ya. Kenapa dia sampai jadi begitu? Hmm, Itu karena lingkungan di mana dia memposisikan dirinya. hmm, Dan dia nggak ada yang memberitahu bahwa kamu harus meningkatkan value hidupmu gitu. hmm. Dan kita harus tahu bahwa kita jangan menyalahkan situasi di mana kita lahir, menyalahkan kondisi ekonomi orang tua kita, Ya. karena banyak sekali orang-orang yang tadinya dari komunitas termarginal gitu, yang terpinggirkan, tapi mereka melakukan lompatan hidup gitu ya. Hmm. Kita nggak harus jadi orang kaya untuk Untuk bernilai, sukses. Hmm, betul. ya. Karena nilai hidup itu, ya kita lihat ya kasus sekarang PDD ya kan, Hmm, tahu ya Bunding Rumah kasus itu. tahu. Nah, kita ngelihat bahwa ternyata eh, orang yang sukses, orang yang kaya belum tentu dia punya nilai yang benar ya kan. Dan kita tahu kita ini hidup jangan mikir jangka pendek gitu ya kan, Hmm, jangka panjang. Nah, sesuatu yang panjang itu dibangun dengan values, hmm, bukan proses yang instan gitu ya kan. ya. Em, saya ingat nasihat siapa ya, saya lupa gitu ya. Udah nggak usah pikirin tentang yang lain-lain gitu ya. Tapi fokus saja untuk meningkatkan nilai dirimu. Yang lain-lain itu datang, Betul, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan eh, kalau ngomongin nilai diri ini harusnya suatu hal yang keyakinan yang nggak bisa digoyahkan gitu ya. Tapi karena mungkin, apalagi kalau ngelihat gitu ya, lingkungan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, kepinginnya diterima di satu lingkungan, kemudian dia mengkompromikan nilainya. betul. Ya, itu memang mereka lebih kepada juga faktor usia yang masih labil ya. Memang Ya. sebenarnya memang harus dikontrol banget. Nah, itulah makanya kita sering mendengar bahwa atau informasi ketika ada film untuk 18 tahun ke atas, misalnya film action gitu ya, yang mengandung unsur kekerasan, maka selalu ada pemberitahuan film ini harus pendampingan orang tua gitu ya, kita sering. Nah, memang itu Hmm. butuh pendampingan ya. Jadi seperti kayak kita berapa tahun yang lalu di Amerika ada seorang anak muda tiba-tiba melakukan tembakan acak gitu ya kepada Oh, iya. orang warga. Kenapa? Karena habis nonton film Batman ya kan. Mm-mm. Nah, gitu itu memang mereka usia-usia muda gitu masih butuh pendampingan ya, dan itulah peran kita orang dewasa. Siapa anak-anak muda di dekat kita, kita harus care sama mereka karena memang mereka juga dalam proses pencarian jati diri ya. Ya, betul. Mereka dalam dalam fase untuk mencari gitu ya, dan kita Betul. sebagai orang dewasa di dalamnya ya itu tadi harus support untuk mereka kembang, bukan kemudian tadi malah melabel mereka dengan label-label yang mungkin justru menurunkan nilainya mereka gitu ya. Iya, Terus bullying gitu kan dengan ngapain kamu belajar apa, ini seringkali memang tanpa kita sadari terjadi gitu ya. Tanpa kita sadari kita sering menjadi pelaku. betul. Betul, karena kita rapuh juga ya yang dewasa ini kadang-kadang dengan segala macam tekanan hidup ya. Sehingga kita udah nggak sanggup lagi untuk berpikir jernih gitu. Nah, seperti Hmm. kita ngobrol soal anak-anak remaja, anak muda itu, ya orang tua lah yang harus menempatkan mereka di lingkungan yang tepat. Mereka Ya. nggak bisa menempatkan diri, mereka akan ikut siapa yang sering mereka temui, Hmm. siapa yang mereka sering diskusi gitu kan. Nah, maka kita yang harus nempatin mereka. Ini kamu di sini nih, kamu Hmm. akan ketemu si ini, si ini, si ini. Nah, kamu akan jadi begini, besar kemungkinan seperti itu. Hmm. Hmm. Understanding personal value. Balik lagi ke topik ini. Ini menarik Hmm. sebetulnya. Karena kadang-kadang orang nggak sadar nilainya dia seperti apa, Betul. posisinya dia seperti apa, sehingga kemudian bertindak sembarangan. Ya, Akibat betul. kalau seseorang nggak ngerti tentang nilai dirinya apa aja selain mereka bertindak sembarangan, Pak Nat. Ya, orang yang nggak mengerti, tidak memahami nilai dirinya, Mm, dia akan sulit untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup yang penting. mm, Dan ingat, sebuah keputusan itu akan selalu harus kita ambil di dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup. Orang yang nggak mempunyai
pengertian tentang nilai dirinya, dia kan tidak akan sampai pada cita-citanya atau kehidupan yang dia inginkan. mm, Nah, seperti itu. Dan dia akan mengalami kondisi ketidakpuasan terus dalam hidup, kekecewaan, mm, luka, ya kan? Karena kita tuh sebenarnya hidup kita ini, apa yang kita rasakan, kita alami adalah respon kita terhadap situasi. mm, Nah, values itulah yang menjadi seperti pagar atau sebagai petunjuk untuk kita meresponi sesuatu yang kita alami. mm. Begitu. Nah, eh setelah kita tahu nilai atau value-nya kita, Hmm. apa sih yang selanjutnya menjadi langkah kita? Ketika kita ngerti, oh saya seperti ini nih. Hmm. Kita terapkan terus secara konsisten. Hmm, hmm, Kita terapkan, kita aplikasikan apa yang menjadi keyakinan dan nilai kita. Nah, hmm, kita terapkan itu, lalu kita mulai mencari sebenarnya jati diri kita dalam arti dengan nilai-nilai yang aku pegang ini, aku cocoknya seperti apa, mau jadi apa, dan hmm, bagaimana gitu ya kan. hmm, Nah, jadi hmm, nilai itu memang harus diterapkan. Nah, itu yang paling penting ya kan. Jadi nggak sekedar kita membangun nilai gitu ya. Saya hmm, pernah lihat orang ketika mempresentasikan, saya ada orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi pada kenyataannya nggak begitu ya kan, nggak begitu. Itu baru namanya ini aja ya, apa namanya? Aduh, nggak harapan. susah saya ngomongnya ya. Jaga image saja kali ya kan. Padahal kenyataannya enggak gitu. Nah, values itu enggak, itu memang bahkan tanpa kita ucapkan pun kepada orang lain. Kita nggak perlu debat bilang, ini nilaiku loh gitu ya kan. Nggak, kayaknya nggak perlu gitu ya. Tapi orang tahu gitu. Oh, nih orang nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, digoyangin gitu ya. Nah, gitu ya. Dan tapi dalam hal positif. Terus juga kan values itu juga ada ya, saya mau sampaikan menarik ya, Hmm, fleksibilitas ya kan. hmm, Nah, kita harus punya itu dalam hidup. Banyak orang tertekan, depresi, dan merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang kejam gitu ya. Walaupun memang benar sih dunia ini kejam. Tapi kenapa? Karena dia akhirnya terpuruk. Dia jadi orang itu ibarat kayak telur. Itu kan telur itu kan dalamnya itu lembut ya. hmm, Kuning rum ya. Tapi waktu masuk air yang panas mendidih, apa yang terjadi? Keras. Banyak orang kayak terus. telur gitu. Sebenarnya dia orangnya lembut ya kan, lunak. Tapi gara-gara panasnya kehidupan, kerasnya kehidupan seperti air mendidih, hatinya jadi keras ya kan. Nah, Hmm, makanya values itu, value yang ada dalam diri seseorang itu ialah fleksibilitas. Karena di tengah-tengah situasi tidak semuanya bisa diukur dengan cara berpikir kita. Kita juga bertemu dengan cara berpikir orang ya kan. hmm, Nah, hmm, sehingga bagaimana dalam nilai-nilai fleksibilitas ini harus ada gitu. Nah, makanya value itu perlu direvaluasi juga. Nilai-nilai yang sudah kita pertahankan selama ini, jadi nggak dipegang sampai mati. Kita juga perlu ini update juga ya kan, apa nilai-nilai yang saya pegang sekarang ini penerapannya gimana gitu ya kan. Kadang-kadang kan orang suka ya gini ya, kadang-kadang, wah saya ini orangnya idealis. Pokoknya kalau A, A, B, B. Nah, ini kita juga harus evaluasi lagi, kita AA dan BB ini soal apa? Jangan-jangan hal yang nggak prinsip banget gitu ya kan? hmm. Gitu ya. Kita kaku ya kan? Eh, yang sering merasakan atau melihat value seseorang dengan lebih clear itu kan sebetulnya lingkungan sekitar kan Pak Nat. Betul, betul. Kalau tadi kayak yang Pak Nat sampaikan, terus kemudian kita menjadi kayak overclaim gitu atau Hmm, apa ya? Overclaim itu artinya kayak kayak iya, berlebihan dalam menilai diri kita sendiri gitu. Nah, kalau betul. begitu kan jatuhnya kepada kemudian kesombongan lah gitu ya atau Mm-mm. kayak over pede gitu ya. Nah, ini Mm-mm. gimana? Betul, makanya benar itu overclaiming itu berbahaya ya kan. Itu Mm-mm. akhirnya membuat dia juga malah stuck sebenarnya, Ya. dijauhin orang, Mm, nggak bisa jadi teamwork yang baik. Nah, makanya value itu nggak, kadang-kadang nggak perlu kita ucapkan kepada orang-orang, kecuali kita lagi ngobrol gini ya kan, memang lagi bahas mm, understanding personal value ya. Tapi mm, kalau kita lagi sedang mengalami gesekan dalam pekerjaan atau apapun itu, kan kita begini, tidak langsung reaktif, mm, namun kita memberi ruang untuk kita kembali ya mengkaji, menghayati, merenungkan situasi yang ada, kita membedah masalah yang ada, lalu kemudian kita melihatnya dari apa? Sudut pandang nilai-nilai kita tadi kan. mm.
begitu. Nah, kan seperti gitu. Jadi dia nggak perlu diucapin ya kan sama orang gitu, tapi dia akan mencoba untuk, oh ya coba deh aku pahami dulu situasinya. Coba Hmm. aku pahami dulu deh maksudmu itu seperti apa. Hmm. Dan ketika seorang punya values itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Jadi dia nggak ada istilah ya kan? Pokok wes. Ini gimana dong? Nggak boleh. Nggak. Ya, ini rumit. Ini orang-orang yang hard to understand gitu ya. Ya. Ini orang-orang yang sangat bahaya dan akan membuat orang lain jadi kesulitan gitu ya. Nah, ini Hmm. tipe orang yang akan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu ya kan. Nah, jadi nggak gitu orang yang punya personal values itu dia justru akan makin jadi inspirasi buat orang lain, jadi teladan loh dia. Hmm. Hmm. Ya. eh ini kayak kalau kita yang dewasa gitu yang ngomongin ini kan, misalnya nih gitu ya, orang rendah hati itu nggak akan pernah bilang bahwa dirinya tuh rendah hati. Karena rendah Mm-mm. hati itu kalau kita Sama kayak ngomong orang saya baik rendah ya hati, kan, ya sama kayak orang kita rendah baik. hati, sombong jadinya, tapi kita belum jadi Aku ini rendah orang hati. baik loh ya kan. Saya itu Mm-mm. orang baik loh ya. Mm. Orang lain yang harusnya ngomong begitu, bukan Iya, kita iya, gitu. Kenapa? betul-betul itu benar banget. Kalau kita yang ngomong, kita belum jadi baik, kita masih sombong gitu Iya, kan. itu baru Nah, personal branding dia. artinya memang value ini tumbuh di dalam diri kita tanpa perlu dibicarakan, Mm. tanpa perlu diiklankan di mana-mana gitu ya. Mm-mm. Iya betul, Ya, betul. tanpa perlu disampaikan, tapi biarlah orang lain yang merasakan. Apakah seperti itu, Pak? Ya, itu akan terlihat dalam kita meresponi sesuatu dan ketika kita mengambil keputusan. Dan Mm, ini juga bagi kita yang memegang jabatan, ya kan, nah, tentu akan terlihat ketika kita kan di dalam sebuah organisasi ada nilai-nilai juga ya dalam organisasi ya. Nah, mm, maka ini akan terlihat nilai diri kita. Pastilah nilai-nilai organisasi itu nilai-nilai yang cenderung baik gitu ya. ya, Untuk membangun kultur di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, itu akan berjalan baik ketika didukung oleh personalnya di dalamnya gitu ya. ya. Dalam hubungan interpersonal satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu akan terlihat begitu. Misalkan contohnya gini ya, apa namanya, misalkan ada nilai di perusahaan itu bahwa setiap orang yang ada di dalamnya harus saling menopang untuk mencapai Mm, tujuan organisasi, misalkan begitu. mm, Nah, kalau orang yang di dalamnya ini dia nggak punya nilai seperti itu, pasti tetap lingkungannya toksik ya kan? ya. Mm-mm. Ini kan eh, tadi gitu ya, kalau orang punya nilai sesuatu di dalam dirinya, gitu kan, nggak perlu dikampanyekan, nggak perlu Iya, disampaikan. Orang akan capek nilai dengernya. sendiri. Iya, nggak perlu janji-janji gitu. Tapi kita udah tahu, Betul. oh si, si A ini begini gitu. Karena itu hanya perlu pembuktian gitu. Nah, hmm, kalau ngomong seperti ini, artinya waktu itu menjadi tes maksimalnya nggak sih, Pan? Dalam artian gini, ya nanti biar waktu yang membuktikan seseorang ini Iya, seperti apa. itu pasti. Itu sudah udah jadi hukumnya ya. Bahwa Mm-mm. waktu adalah alat penguji yang paling setia dan Ya. paling kuat dalam hidup seseorang. Mm-mm. Waktulah yang akan menunjukkan. Nah, makanya itu tadi kan kita di awal bicara ada evaluasi ya kan. Nah, Mm-mm. karena kita manusia yang bisa salah, kita manusia yang bisa keliru. Nah, maka di situ kembali kita evaluasi nilai-nilai hidup kita. Iya. Ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya, Guten Shell ya. Kenapa gitu? Karena memang nilai, gitu, understanding personal value. Kalau mungkin ada yang bertanya lah, terus kenapa gitu ya? Nggak bisa dikeluarkan? Kenapa kita tahu? Ya kita harus tahu nilai kita seperti apa. Iya, Biar kita bisa menghadapi situasi apapun gitu. Terus kita bilang saya nggak akan mengambil iya. itu karena saya punya keputusan sendiri tentang itu misalnya. Kita Ya kan? harus ingat bahwa orang bisa menyangkali kita dengan mulutnya, tapi dia nggak bisa menyangkali kita dengan hati nuraninya. Ya. Itu yang Ya. harus kita pegang, supaya Mm. kita nggak kemakan dengan hembusan-hembusan negatif orang lain yang mungkin nilai hidupnya beda dengan kita,
dan Oke. berbenturan dengan kita gitu ya. Iya, betul. Jadi biar orang itu dia nggak apa-apa, dia mungkin dalam perkataannya sepertinya negatif, tapi pasti kok di hati nuraninya dia tahu siapa kita. Ya, Nah, itu dia. makanya apalagi kalau kita orang yang suka merefleksikan diri kita secara pribadi, ya kita punya waktu untuk merenungkan diri kita. Saya pikir kita buat catatan-catatan kecil. Nah, itu penting loh. Jangan dianggap ketinggalan zaman kita membuat diary itu ya. Itu kadang perlu ya ketika kita mengalami suatu peristiwa yang mungkin berat dalam satu hari Mm, atau dalam beberapa hari, kita perlu menuliskan itu. mm, Karena otak kita juga nanti akan membantu kita untuk menemukan jawaban-jawabannya ya. Selain mm, tentunya kita berdoa sama Tuhan itu udah pasti lah ya. Nah, tapi ya, tulis, catatkan. Kita ya. tuliskan itu. Nah, kita Mm, makanya kita nggak asal ngomong, oh itu nilai hidup saya, itu prinsip, woy, gitu ya kan. mm, Pokoknya nggak bisa gitu ya kan. Nah, ini ngerugiin diri sendiri. Jadi makanya ada sisi fleksibilitas. Kita tulis nih, hari ini berat, kenapa ya kan? Nah, kita tulis, lalu kita lihat poin-poinnya, di mana kita harus berkompromi, di mana tidak. Sehingga apa? Suatu kali ya, walaupun kita tertolak gitu, kita nggak pernah nyesel dalam hidup. ya. Satu kali kita dibuang sekalipun, kita nggak nyesel. Mm. Banyak kan Itu orang gitu kan, akhirnya jadi itu salah sama dengan satu dunia. Mm-mm. salah satu cara refleksi diri bukan sih Panat tadi yang kita sampaikan bagaimana kita tahu. Betul. Cuma dia lebih mendalam lagi aja ya kan pakai catatan-catatan. Bukan Mm, cuma ngelamun-ngelamun sambil ngopi gitu kan, dia lebih dalam lah bikin catatan gitu kan. Jadi dia bisa bisa kan kalau catatan itu kita bisa lihat lagi gitu. ya. Ya Mm, kan soalnya gini Bu Nurul, banyak orang itu akhirnya bergeser nilainya ya. ya. Jadi orang yang akhirnya bukannya berubah jadi bagus Lebih gitu ya. baik. Dia bukan seperti seekor ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu cantik, enggak, dia seperti jentik ya, dari jentik jadi nyamuk yang gigit gitu ya kan. Nah, jadinya makin makin malah kesininya makin parah gitu ya kan. Mm, Nah, kenapa? Karena dia nggak punya values dirinya rendah, kemudian ketika dia mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu ternyata membuat dia misalkan dia dibuang, ditolak orang, dia sakit banget gitu loh. Dan itu mm, berkelanjutan. Nah, karena apa? Ini tadi dia dia tidak punya nilai-nilai hidup yang jelas gitu. mm, Sehingga dia merasa dia tersakiti. Tapi kalau kita disakitin orang, tapi misalkan gini deh, kita tiba-tiba kita nggak diajak lagi gabung sama sebuah grup gitu ya kan, mm, komunitas. Kenapa nih? Karena kita punya nilai hidup seperti ini. Nah mungkin awalnya, aduh kok kayak gitu ya, padahal aku sebenarnya enjoy loh sama kalian, tapi kok kalian nggak mau sama aku. Nah terus kita mulai mikir ya, oh iya ternyata memang nilai hidupku dengan mereka berbeda. Nah kita ya. ngerasa puas aja gitu, Ya. kita nggak perlu sampai berlarut ya, memang kita nggak bisa jalan bareng gitu ya kan, seperti Ya. juga yang ya yang misalkan diputusin pacarnya gitu kan, jangan berlarut-larut ya kan, ingat mantan terus terus nanti bilang mantan terindah, kalau indah ya nggak jadi mantan lah ya kan, betul nggak sih? Ya. Saya suka Eh, dengar istilah gitu kan, mantan terindah itu nggak indah, buktinya nggak jadi ya kan. Mm-mm. em, kalau kita bisa paham tentang ini gitu ya, nggak ada sakit hati. Sakitnya itu justru yang membuat kemudian value kita bergeser, nilai kita berubah Hmm. pada akhirnya karena kekecewaan, sakitan gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu dulu nih value-nya kita, ternyata kita nggak sejalan karena memang saya nggak cocok lagi nih gitu ya. Memang saya udah nggak cocok sama dia. Ya udah, saya mau Iya, mempertahankan apa yang saya punya gitu ya dengan jalan saya misalnya. Kita nggak akan ada kekecewaan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ya nggak bisa gabung gitu ya, karena nilainya betul. beda gitu. Nah, tapi satu sisi itu, satu sisi yang lain kekecewaan justru akan membuat nilai kita menjadi bergeser, menjadi berganti gitu ya. Terus Hmm. kemudian kita sakit hati misalnya. Terus atau justru kita memaksakan diri biar bisa karena kita takut tertolak, kita tadi menggeserkan diri untuk bisa diterima gitu ya. Padahal Over sebenarnya over tadi kompromi ya. nah, jadi Mm-mm. kemudian kompromis dengan hal Iya. yang sebetulnya bukan kita banget gitu. Nah, ini sebetulnya Mm-mm. balik lagi kalau hal ini terjadi, pilihannya balik lagi ke kita kan? Mm-mm. Betul. Semua keputusan kita. Bahkan di Mm-mm. dalam dunia rohani ya, iblis itu cuma provokator, eksekutornya Ya, kita. Mm. ya, Bahkan dunia rohani ya, makanya jangan sering nyalain iblis, dikit-dikit iblis salahin ya kan. Enggak boleh ya kan.
Nah, justru kita harus ingat, segala sesuatu itu bahkan iblis itu aja provokator, eksekutornya itu ya kitanya lah. Dia hanya bisa untuk mencoba menggoda, Ya. mencekoki pikiran kita, perasaan kita. Tapi eksekusinya kita mau nggak menerima itu untuk kita ikutin atau kita mengatakan enggak gitu ya kan? Istilahnya cuman kompor-komporin aja gitu ya. Iya betul betul. Dan kita nggak Jadi bisa untuk kompor-kompor aja. merasa di dalam hidup ini nggak ada pencobaan kan? Pasti ada. Nah, Hmm, tapi balik lagi keputusannya adalah kembali ke kita. Wih, kalau ngobrolin kayak gini tuh nggak selesai-selesai ya sebetulnya, karena memang ini realita yang ada, kondisinya sekarang juga begitu gitu ya, dan em, dalam dalam situasi yang sekarang di mana kita kadang-kadang kita perlu berpikir lebih gitu ya untuk tahu ini orang ini kemana nih arahnya, kita harus gimana nih gitu ya biar kita nggak terbawa arus, kita harus tahu tips-tips ini juga. Tapi karena waktu gitu ya kita harus selesaikan perbincangan kita, mungkin next time kita akan bahas lagi tentang hal ini. Terakhir Panat, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini dong buat ya. pendengar. Kesimpulannya yang saya bisa bagikan bahwa ayo tingkatkan values hidup kita, Mm, apapun kondisi kita hari ini. mm, Saya percaya dalam arti saya melihat dengan realita yang bisa disebut dengan hukum energi, ya bahwa setiap orang akan menarik orang-orang yang sama dengan dia dalam lingkarannya. Nah, mm, kalau bahasa kasarnya itu lalat ngumpul sama lalat, ya kan? Raja Wali ngumpul sama Raja Wali. mm, Nah, jadi berhenti untuk memaksakan diri bergabung atau diterima oleh suatu komunitas. Naikkan saja values hidupmu. Nah, begitu juga bagi mereka yang dalam segala hal ya, mm, mau untuk cari pasangan hidup, ya kan naikin aja values gitu ya. mm, Biarlah itu menjadi identitas kita dan kita secara otomatis akan menarik orang-orang yang senada dengan kita untuk duduk bersama dan melakukan sesuatu. That's it. ya. Tipsnya itu, naikkan aja value-nya kita, Hmm. maka itu semacam magnet untuk menarik Yes, betul, betul. orang itu kumpul sama kita. Nggak usah takut dijauhin kan Hmm. nilai diri kita. Buat wow, ini ini kemarin saya tiba-tiba ngobrol, saya ingat dengan satu orang cewek gitu ya. Dia ngomongin tentang jodoh. Saya bilang, naikin aja value-nya. Dia Hmm. bilang, nanti tertolak dong kalau misalnya ngerasa bahwa aku superior gitu ya. Wanita superior katanya banyak tertolak. Saya bilang, enggak. Oh enggak Itu dong. hanya itu hanya pikiran orang yang kerdil aja yang mikir sampai ke situ. Super ya, kalau superior itu kan dia nggak mau kalah terus ya. Nah, Superior itu kalau debat ingat ya woman always right gitu kan. nah, Kayak tadi di toilet ya kan. Man left, woman right. Nah itu yang superior ya kan. Mau benang terus, nggak boleh di debat. Nah itu superior. Tapi ketika dia punya values itu bukan superior tapi itu standar. Kita harus bilang ya, sama dia. ya, makanya saya bilang enggak. Tetap nilai Mm-mm. itu yang akan menarik orang untuk datang mendekat ke kita. Mm-mm. Yang lainnya abaikan aja. Kalau dia nggak bisa mendekat ke kita, dia menjauh, berarti dia bukan Oke, iya. selevel Dia, yang dia kita bukan untuk inginkan. kita gitu ya. That's it. Oke, Pak Nat, thank you ya. Kalau Oke, dilanjutin ini bakalan ada sesi kedua lagi nih kayak ngobrolin. oke, oke. Nanti kita bahas seputar-seputar ini ya. Oke, terima kasih buat kebersamaannya Gus Shirley, Sama-sama, penonton Bu yang Ningrum. dihadirkan nih God boleh bless jadi you. berkat. Thank you Pak Nat, Oke, sampai ya. jumpa. Bye.